Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haji Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Nidomi selaku Mudir Madrasah Diniyah beserta guru penampuh mata pelajaran tafsir tematik kelas 6. Yang saya hormati segenap jajaran asatidz wal ustadzat Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Yang saya hormati dan yang saya sayangi orang tua saya yang di rumah, dan tak lupa kepada seluruh teman-temanku yang berbahagia. Kembali lagi bersama saya Rizka Nuria Anggraini, kelas 6A. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang bab hukum homer dan judi. Homer dan judi itu diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 sampai 220. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 sampai 220 diterangkan bahwa homer itu merupakan sesuatu yang terdapat dosa yang sangat besar. Walaupun homer dan judi itu memiliki sedikit kemanfaatan, namun madaratnya atau bahayanya itu jauh lebih besar daripada kemanfaatannya. Contoh kecilnya bahwa homer dan judi itu dapat merusak rumah tangga dan juga dapat menjauhkan diri dari beribadah kepada Allah, juga dapat merusak akal dan pikiran. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah juga diterangkan bahwa mengurus harta anak yatim itu dianjurkan, dan kita itu dianjurkan untuk merawat anak yatim, merawat harta-hartanya, dan kita itu dilarang untuk menjauhi anak yatim. Kemudian sebab turunnya ayat. Pada waktu itu Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan juga Imam Tirmidzi itu berdoa kepada Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Di sini beliau itu berdoa bahwasanya beliau ini minta diterangkan tentang hukum homer dan juga judi. Maka turunlah ayat surat Al-Baqarah. Kemudian beliau ini masih belum puas dengan jawabannya. Maka beliau itu berdoa lagi, minta diterangkan tentang homer dengan keterangan yang sangat jelas. Kemudian beliau itu dipanggil dan dibacakan surat An-Nisa ayat 43, yang mana di dalamnya itu diterangkan bahwa bahwa ketika kita akan mendirikan sholat dilarang untuk mabuk. Maka di situ turun lagi surat Al-Maidah ayat 91 yang menyuruh mereka untuk bertaubat. Maka mereka itu menjawab ya. Kemudian kandungan hukum. Kandungan hukum ini berada di surat Al-A'raf ayat 33, yang mana diterangkan di sini bahwa segala sesuatu yang merusak atau yang merusak itu diharamkan oleh Allah. Menurut pendapat pertama, yaitu di sini diterangkan tentang tentang homer itu menyangkut barang apa saja. Di sini menurut pendapatnya Abu Hanifah bahwa homer, yang disebut dengan homer itu merupakan perasan anggur. Kemudian yang kedua itu pendapatnya ulama Kufah, An-Nahai, As-Sauri, dan Ibnu Abu Laila. Di sini diterangkan bahwa perasan anggur, kurma, dan juga gandum itu bukanlah disebut dengan homer. Bahwa gandum dan juga kurma itu bukan disebut homer, melainkan disebut nabit. Kemudian yang terakhir yaitu pendapatnya mayoritas ulama, yaitu
Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, bahwa segala sesuatu yang memabukkan apa saja itu dinamakan homer dan tidak diperbolehkan. Kemudian di sini itu diterangkan tentang macam-macam homer tadi ya, apa saja. Yang pertama itu kan segala sesuatu yang memabukkan. Yang kedua itu dari kedua pohon, yaitu pohon kurma dan pohon anggur. Yang ketiga itu dari pohon anggur, dari gandum, juga dari jagung. Kemudian yang keempat itu dari kurma kering dan juga kurma basah, dan yang kelima itu segala sesuatu yang memabukkan. Kemudian di sini kita masuk yang ketiga, poin yang ketiga yaitu tarjih. Menurut Al-Alamah Al-Alusi bahwa seseorang yang meminum homer atau segala sesuatu yang memabukkan itu harus jihad. Sekarang selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam perjudian. Yang pertama perjudian menurut Al-Kashf Ali, Ibnu Sirin, dan Alusi. Beliau-beliau ini menerangkan bahwa segala perjudian, yang dimaksud dengan segala perjudian itu sesuatu yang mana menguntungkan salah satu pihak dan juga salah satunya itu mendapat uang yang menang. Contohnya seperti bermain catur, bermain dadu. Kemudian di sini ada gambar kuda, nak panah ini mendapat keringanan dari keduanya ini dan tidak termasuk perjudian. Namun di sini teman-teman, apabila permainan catur dan permainan dadu itu tidak berhubungan dengan seperti keberuntuhan kayak uang, tidak bersangkutan dengan uang, namun dia hanya sekedar bermain, maka diperbolehkan asalkan tidak sampai bersangkutan dengan uang. Kan yang dimaksud judi kan di sini kan yang mana menguntungkan salah satu pihak dan salah satu pihaknya itu mendapatkan uang. Di sini hikmah tasyrik bahwa kita itu diperintah untuk menjauhi homer dan judi karena keduanya itu dapat menimbulkan kedengkian dan permusuhan. Kemudian dapat merusak akal, dapat merusak rumah tangga. Nah, makanya kita harus menghindari homer dan juga judi. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak sekali salah kata dan juga banyak sekali yang tidak bisa diterangkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.